Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, jomblo-jomblo, janda-janda, semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar istilah gini enggak? Hidup itu cuman sekedar mampir. Sering mesti ya. Bener nggak tuh? Bener. Kenapa dibilang begitu? Karena singkat. Teman-teman sekalian, kita ini hidup di atas muka bumi ini adalah satu bagian dari 5 kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT buat kita sekalian. Yang pertama ada namanya alam dzurrah insaniyah. Alam saat Allah SWT menciptakan ruh kita semua. Jadi ruh kita semuanya ini diciptakan dari dulu dan berbarengan. Jadi antara ruh kita sama ruhnya nenek kita sama ruhnya cucu kita itu diciptakannya barengan. Berarti sebenarnya kalau bicara ruh, kita sama suami kita, sama anak kita, sama cucu kita, sama nenek kita, sama orang tua kita tuh sebaya. Tapi bukan artinya pulang-pulang dari majelis manggil bapaknya namanya aja. Kok gitu nak? Kata bapaknya. Pak, kata Ustazah Halimah, kita sebenarnya umur ruhnya sebaya. Nggak gitu ya. Ini bicara ruh. Nah, karena kan kita hidup di atas muka bumi ini, ukuran penghormatan dan lain sebagainya juga melihat kepada umur saat kita keluar, saat kita lahir. Itu yang pertama nih, alam dzurrah insaniyah. Dan di dalam alam arwah itu semuanya beriman. Teman-teman, semuanya beriman. Yang sekarang ateis itu ruhnya dulu beriman. Yang sekarang hidup Yahudi, yang sekarang hidup Nasrani, yang sekarang nyembah dari mulai berhala, api, sampai kaleng kerupuk. Misal kalau ada, kamu nyembah apaan? Kaleng kerupuk gua mah. Misalnya gitu. Teman-teman sekalian, tuh dulu semua arwahnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sering nih ngingetin kita tentang alam perjanjian arwah kita dulu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tahu Allah gitu. Bukannya udah kita buat perjanjian nih, wahai anak manusia, untuk kalian jangan sembah setan, sembah aku, sebab setan itu musuh kalian yang jelas. Wa ni'buduni, sembahlah aku, kata Allah, hada siratun mustaqim, ini adalah jalan kalian yang lurus. Jadi dulu tuh ada perjanjian antara kita sama Allah. Allah nanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua manusia, calon bakal manusia, ya, ruhnya itu dari Nabi Adam sampai manusia paling terakhir, semuanya menjawab
qalu, mereka bilang, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi semuanya beriman, teman-teman. Semuanya beriman dulunya. Makanya kenapa orang hidup di atas muka bumi ini, kalau dia normal, kalau dia berakal, pasti tuh rohnya tuh nyari-nyari tentang Allah. Pasti nyari siapa Tuhannya, nyari siapa kekuatan yang ada di atasnya. Makanya kenapa orang dari mulai kecil sampai mulai remaja dewasa tuh seneng sama film-film hero, film-film superhero, film-film pahlawan, film-film orang kuat gitu ya, film makhluk sangat kuat. Kenapa begitu? Karena itu adalah roh yang sedang mencari-cari. Dulu tuh saya pernah tuh ngadain perjanjian sama Sang Maha Kuat, yaitu Allah. Tapi mereka nggak nemu, ustazah. Ya itu dia, namanya hidayah. Kalau udah hidup di atas muka bumi ini, teman-teman, namanya hidayah. Nggak semua Allah kasih, tapi sebenarnya ruhnya dulu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad di alam arwah itu kayak gimana? Nabi cerita, ada di dalam kitab namanya Anwar Muhammadiyah. Ini kata guru saya, man aradan nuran nabawi fa'alaihi bil anwaril Muhammadiyah. Kalau kalian pengen dapat cahayanya Nabi Muhammad, baca tuh kitab namanya Anwar Muhammadiyah. Bahasa apa ustazah? Bahasa Arab lah. Saya nggak bisa bahasa Arab ustazah. Ya udah percaya aja sama saya. Dalam kitab Anwar Muhammadiyah itu disampaikan sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, ana awal man qala bala. Saya ini adalah orang pertama yang nyaut di saat Allah bilang alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kata Nabi Muhammad, aku duluan yang jawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Baru diiringi manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang lain-lain, mereka menjawab sesudah aku, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Makanya Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi, para rasul, imamun nas ajmain, imamnya manusia secara keseluruhan, bahkan imamnya semua makhluk. Sebab ruh ini dulu ketika menjawab bala wa rabbina, nah itu dipimpin sama Nabi Muhammad duluan, baru kemudian disahut oleh yang lain-lainnya. Itu alam pertama. Dan itu 2000 tahun sebelum penciptaan jasadnya Nabi Adam, teman-teman. Itu tua banget nih kita nih. Ya enggak? Jadi kalau terus berasa gitu kayak tua saya, emang emang tua kita. Seumuran sama Nabi Adam. Roh kita diciptakan 2000 tahun sebelum terciptanya jasad Nabi Adam. Itu alam pertama. Alam keduanya ini masanya sebentar, yaitu masa hanya beberapa bulan aja. Jadi dari bulan ke-4 sampai bulan ke-9 biasanya. Berarti cuma sekitar 5 bulanan aja, 5 bulan lebih. Di masa kita tinggal di rahim ibu kita. Ustazah bukannya 9 bulan. 9 bulan tuh badan kita. Tapi roh kita tinggal dalam rahim ibu kita. Saat jasad kita, janin kita, ya, calon janin kita di dalam perut ibu kita berusia 4 bulan. 4 bulan ditiupkan roh. Jadi begitu jasadnya udah siap nih 4 bulan nih, udah mulai dibentuk tuh hidungnya ntar kira-kiranya kayak gimana, itu ya, bibirnya, ususnya, uratnya, kulitnya, semuanya tuh. Dan segitunya juga kita nggak bisa pesen ya. Coba saya bisa pesen waktu itu tuh, kalau kayak gini nih rupa saya, cakepan dah pasti bakalannya. Tapi bagaimanapun alhamdulillah, karena kecantikan sejati itu bukan yang ini gitu. Cantikan sejati itu yang nanti.
kelihatan di akhirat nanti. Yang sekarangnya adalah kecantikan budi pekerti, kecantikan akhlak, kecantikan pikiran, kecantikan hati. Cantikan hati. Kalau cantik yang kelihatan tuh, yang tampak dari muka itu, teman-teman saudara sekalian, lapuk, habis dimakan usia. Kecuali kalau yang mau operasi plastik. Tapi yang sisanya yang lain mah habis kemakan usia. 70 tahun keriput, itu kan ya? 80 tahun gigi tanggal atu. Insyaallah, insyaallah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kata Allah, siapa yang dipanjangin umurnya, aku akan balikkan keadaannya. Jadi dari mulai anak-anak belum tumbuh gigi, siapa yang umurnya panjang giginya juga habis juga. Jadi nggak ada juga gitu. Jadi yang asalnya lucu, tar kalau udah umur 80-70 tahun balik lucu lagi. Balik lucu lagi tuh. Insyaallah. Tambah tuaan lagi, yang asalnya makan bubur balik makan bubur lagi, kan begitu? Insyaallah, mudah-mudahan Allah jaga kita, insyaallah Allah jaga kita, amin ya rabbal alamin. Nah itu di masa kita usia 4 bulan janin kita tuh ditiupin ruh. Ditiupinnya dari mana? Dari ubun-ubun sini, ubun-ubun. Makanya tuh waktu Allah ciptakan nih tulang belulang kita tuh, itu semuanya Allah ciptakan kecuali yang sini dilobangin sama Allah. Jadi kayak tutupnya botol tuh, ubun-ubun. Makanya bayi lahir ubun-ubunnya masih lembek. Nah itu waktu ubun-ubun masih lembek tuh dia bisa ngelihat alam yang lain. Bisa lihat jin, bisa lihat setan, gitu kan? Bisa lihat tuh alam-alam yang lain. Nah itu kalau udah keras ubun-ubunnya, nah itu nggak lagi bisa lihat. Makanya yang suka ngelihat-lihat kayak begituan pegang ubun-ubunnya dah, masih lembek palingan. Ustazah saya indigo. Ya Allah. Itu memang sebagian orang ada yang sama Allah tuh nggak tutupnya kurang rapet gitu ya. Makanya bisa lihat-lihat. Sehingga sekalian saya muliakan, tiupin tuh. Tapi bukan hanya ditiupin waktu itu tuh, bukan hanya sekedar ditiupin. Kata Nabi Muhammad, wa yuktablahu, dan ditetapkanlah baginya. Apanya? Rizkinya. Rizkinya ditetapin. Ajalnya udah ditetapin. Teman-teman saya sekalian, termasuk bagian dari rizki adalah jodohnya. Jadi yang namanya rezeki, jodoh, ajal itu udah ditetepin sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kamu 4 bulan di rahim ibumu itu udah ada ketetapannya, teman-teman saya sekalian. Adik-adik jomblo tenanglah. Udah ada catatannya, Dek, tenang. Kamu pacaran gontak-ganti ini itu segala macem, itu nggak bikin jodohmu jadi cepet datangnya. Cuma nambahin daftar panjang dosa-dosamu untuk dihisab nanti di akhirat. A'udzubillah min dzalik. Masalahnya Ustazah nggak tahan sama orang nanya kapan kawin. Tuh ya. Kalau ada yang suka nanya-nanya gitu, jawab aja. Kalau kamu kapan mati? Kenapa gitu? Karena yang namanya rezeki, ajal, jodoh itu hukumnya sama-sama ketetapan Allah. Sebagaimana kamu nggak tahu, gitu kan? Nggak ada siapapun yang tahu. Masa nanyanya sama kita, nih kita nggak tahu, ya nggak? Ustazah kapan punya anak? Lah, kamu kapan sakaratul maut? Saudariku sekalian yang saya muliakan, sama-sama nggak tahu kita urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu udah ada ketetapannya. Udah ada ketetapannya semuanya gitu. Dan belum tentu orang tuh kalau hidup ya,
Kalau hidup nih, itu umurnya berapa kan belum tentu. Sama halnya dengan belum pasti. Orang hidup tuh teman-teman belum pasti menikah. Kalau yang nikah belum pasti punya anak. Akan tetapi yang udah pasti, orang kalau hidup pasti mati. Jadi nggak salah kalau kita tanya balik begitu. Bahkan itu nggak pasti, yang udah pasti adalah mati. Sampai usia kita biasanya 9 bulan di dalam rahim, usia janin, atau 5 bulan usianya ruh kita dalam kandungan ibu kita, kita pun keluar di atas muka bumi ini. Berapa lama? Bentar. Cuman sekitar antara 70-80 tahun. Ini umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi Muhammad. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat saya tuh rata-ratanya 60 tahunan, 70 tahunan sampai ke 80. Udah tuh. Qalil man yujawiz 80, dikit. Yang 80-nya tuh sampai lewat tuh dikit, teman-teman. Makanya kalau ada orang tua di sini nih, misalnya gitu ya. Ada kan yang tua-tua ada nih. Di atas umur 70-an tahun, coba deh Bu. Liatin, Nek, liatin. Teman-teman kamu yang hidup sama yang mati banyakan mana? Udah umur di atas 70-an tahun tuh temen yang meninggal sama temen yang hidup banyakan yang udah meninggal. Yang kamu kenal udah meninggal sama yang kamu kenal masih hidup banyakan yang kamu kenal udah meninggal. Dan tiap kali dengar si ini meninggal tuh kayak lagi dikasih tahu gitu, siap-siap. Meskipun memang yang namanya ajal kadang yang masih muda-muda juga duluan banyak. Ya kan ya? Banyak. Dan menurut saya ya, nggak setuju kamu boleh aja. Menurut saya umur tuh nggak penting panjang, teman-teman saudara sekalian. Yang penting berkah. Yang penting bagaimana keadaanmu semasa hidup di atas muka bumi ini. Karena manusia paling mulia, paling agung, baginda Nabi besar Muhammad meninggal di usia 63 tahun. Perempuan paling mulia, paling agung yang jadi pemimpin wanita surga namanya Sayyidah Fatimah Zahra saat meninggal dunia berusia 29 tahun. Imam Nawawi saat meninggal usianya 40 tahun. Imam Syafi'i saat meninggal 50 tahun. Imam Ghazali saat meninggal 50 tahun. Muda-muda tapi mulia. Muda-muda tapi usia berkah. Ninggalin ilmu, ninggalin kitab bermanfaat buat umat luar biasa. Jadi hidup di dunia ini nggak lama, saudaraku sekalian, nggak lama. Cuma sekedar mampir. Apalagi kalau dibandingin sama masa panjang kuburan. Yang dikubur udah 500 tahun, ada apa enggak? Ada. Udah 1000 tahun dalam kuburan, ada apa enggak? Udah 5000 tahun dalam kuburan, ada? Ada. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam udah berapa tahun tuh dikuburnya? Udah lama bener, udah lama. Udah ribuan tahun panjangnya beliau berada dalam alam barzahnya, berada dalam alam kuburnya. Kita nanti juga gitu. Lamaan masa dikubur daripada masa hidup kita di atas muka bumi ini. Tapi belum tentu ustazah, katanya kiamat udah dekat. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya rasa kiamat tuh masih rada jauhan. Ini saya rasa. Kenapa gitu? Bu, tanda-tandanya kiamat tuh masjid udah sisa bangunannya doang, kagak ada yang sholat. Ibu nggak pernah lihat apa masjid-masjid kita masih full, apalagi kalau acara maulid, ya nggak? Sampai nggak cukup, sampai pada keluar-luar. Nah tuh saya ngelihatnya, alhamdulillah kiamat masih rada jauhan. Iya benar.
Tuh gara-gara itu juga tuh suami saya kalau lewat-lewatin ada permintaan sumbangan masjid tuh, dia jarang mau nyumbang. Saya bilang kenapa? Saya nggak mau bikin kiamat jadi tambah lebih deket. Dia bilang begitu, saya bilang kenapa gitu? Kan tanda-tandanya kiamat masjid banyak tapi kagak ada yang sholat. Jadi kita bikin masjid gak usah banyak-banyak dah. Yang penting full semuanya. Insya Allah, ini pemikiran yang agak-agak tersesat ya. Ya nggak gitu juga, ada masjid lagi dibangun ya disumbang. Biar setiap kali ada orang sholat di situ, kita ikutan dapat pahalanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, masa kuburan jauh lebih panjang. Sampai kapan? Sampai datang hari akhirat. Sampai datang hari kiamat. Nah, habisnya masa panjang kuburan, kemudian masa panjang akhirat. Teman-teman sekalian, dari mulai datangnya kiamat, peniupan sangkakala yang pertama, sampai kemudian semuanya mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, sampai ke binatang, sampai ke peniup sangkakala, malaikat Israfil habis niupin sangkakala dianya juga mati. Habis itu kemudian dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala malaikat Israfil. Sesudah Allah persiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke padang mahsyar. Wa yubaddilul ard, kata Allah, aku gantiin buminya. Nih bumi yang asalnya bulat ganti sama Allah Subhanahu wa taala padang mahsyar yang jadi rata. Berarti kalau ada orang-orang sekarang yang bilang nih bumi sebenarnya rata, nggak bulat, gitu kan ya? Nah, itu ada benernya juga, tapi bukan yang sekarang. Tar padang mahsyar, itu buminya rata. Itu sekalian saya muliakan, sama Allah dibikinin rata tuh semuanya. Manusia udah nggak ada yang sisa illa ajbud danab, kecuali tulang belakang. Nah ini saya sampaikan ini berdasarkan dari hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Illa ajbud danab, kecuali tulang belakang kecil banget, itu jadi kayak chipnya manusia tuh. Itu teman-teman nggak bisa hancur, dibakar nggak hancur, diapain nggak hancur. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala bakal membangkitkan kita dari si ajbud danab itu. Nah, nanti itu Allah dibangkitin malaikat Israfilnya, malaikat kemudian tiupin sangkakala yang kedua, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Nah, itu maka ketika ditiupkan sangkakala itu semuanya pada bangkit. Turunnya hujan yushbih mani rijal. Kata Nabi Muhammad SAW, mirip sama sperma manusia, spermanya laki-laki. Turun hujan mirip sperma dari langit. Berdasarkan itu kemudian tumbuhlah manusia-manusia ini. Kayak tumbuhnya jamur di musim penghujan, tapi cepat banget tuh, gitu. Manusia ini kemudian ada semuanya jadi satu di padang mahsyar. Tingginya kurang lebih sama teman-teman saya sekalian, umurnya juga kurang lebih sama, mau yang asalnya nenek-nenek, mau yang asalnya anak remaja, kecuali yang asalnya mati sebelum sempat balik. Nah itu mereka jadi wildan, jadi pelayan-pelayan di surga nanti. Teman-teman saya sekalian, yang sisanya nih, yang asalnya meninggal remaja, yang asalnya meninggal dewasa, yang asalnya meninggal tua, sama semuanya. Umurnya 33, di kisaran umur dunia 33 tahun. Segituan. Lagi pada cakep-cakepnya kan umur segitu. Lagi seger-segernya, lagi kuat-kuatnya badan. Nah itu segituan semua tuh. Itu teman-teman, habis itu kamu mengalami masa panjang di mahsyar. Habis itu kamu mengalami masa panjang di hisab. Habis itu kamu mengalami dari mulai yang dibagikan buku catatan amal. Ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri, ada yang dilempar dari belakang punggungnya. Kemudian lagi saudaraku sekalian saya muliakan, kamu mengalami masa panjang dihisab satu demi satu. Kemudian ditimbang, diperhitungkan satu demi satu. Kemudian ditimbang. Kemudian ada saatnya juga yang kamu kerjakan diserupakan seperti layar. Ditonton orang semahsyar. Hidupmu dari balik sampai kamu mati. Panjang. Masa digiring abis itu.
Kemudian masa ada nabi-nabi yang diberikan telaga-telaga. Umat Nabi Muhammad datang ke telaganya Nabi Muhammad. Ada yang bisa dengan mudah minum, ada yang kesusahan tapi akhirnya minum juga. Ada yang minum sendiri, ada yang diminumin sama para sahabat-sahabat Nabi. Ada yang diminumin sama orang-orang mulia, terhormat soalnya gitu kan. Ada yang bahkan diminumin dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelas VIP. Ya Allah, ya Allah. Mau minta malu, mau nggak minta takut nyesel, ya kan? Ya udah minta aja dah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nangis. Masya Allah, itu kelas luar biasa yang bisa minum dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekalian saya muliakan, habis itu sirat itu jembatan itu, kamu pikir kayak jembatan layang di Bekasi, kayak jembatan di Kampung Rambutan? Enggak. Sedikit sekalian saya muliakan, jembatannya itu panjangnya masa naiknya 500 tahun, masa turunnya 500 tahun. Jadi kalau orang jalan gitu nyampe 500 tahun masa panjang jembatannya itu. Jadi kayak gimana tuh panjangnya? Wallahu a'lam. Tapi mengalami masa panjang itu sampai ada yang bisa masuk surga, ada yang kemudian terjatuh ke dalam api neraka. Di neraka ada yang cuman mampir bentaran habis itu naikin. Ada yang lama di dalam neraka tapi akhirnya selamat juga. Ada yang selama-lamanya di dalam neraka. Sehingga sekalian saya muliakan, itu masa panjang, segitu panjangnya itu, sampai membuat Nabi Nuh yang waktu hidup di dunia umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh tuh paling panjang, umurnya waktu hidup 1000 tahun. Itu ditanya sama malaikat, ya Nuh kaifa wajadta dunya, wahai Nuh kamu waktu hidup di dunia berasanya kayak gimana gitu, selama apa kamu hidup di dunia dibandingin masa kuburan, habis itu masa mahsyar, habis itu masa panjang hisab, masa panjang sampai lewatin jembatan. Gimana perasaan kamu Nuh? Nabi Nuh bilang, mali walid dunya illa wa ka'anni dakhaltu min bab wa kharajtu min babin akhar. Saya waktu hidup di dunia kayak masuk rumah aja, masuk dari satu pintu lewat kemudian keluar dari pintu yang lain. Hidup saya kayak cuma mampir doang, kayak lagi transit bentaran, kayak lagi lewat doang gitu di dalam sebuah rumah, teman-teman saudara sekalian. Kayak kamu lagi mau jalan kemudian tunggu dulu ketinggalan HP gitu, kayak gitu. Kamu kemudian masuk aja gitu ke dalam rumah, set ngambil HP keluar, kayak gitu tuh. Nabi Nuh bilang, saya waktu hidup di dunia seperti saya masuk dalam sebuah rumah, masuk dari satu pintu depan kemudian keluar lewat pintu belakang. Betapa sangat singkatnya. Teman-teman saudaraku sekalian, cuman masalahnya nih di hidup kita yang singkat ini, masa panjang kuburan, masa panjang mahsyar, masa panjang hisab, perhitungan, masa panjang melewati jembatan, masa panjang dibentangkannya telaga, masa panjang digiringnya umat di belakang pimpinan-pimpinannya, sampai masa panjang apakah surga ataukah neraka yang tidak ada ujungnya. Itu semuanya tergantung dari bagaimana kamu menjalani masa singkat hidup di dunia ini. Saya ulangi teman-teman, masa panjangmu di akhirat nanti dimulai dari masa panjang kuburmu hingga berakhir antara surga atau nerakakah sebagai tempat kembalimu pada akhirnya yang tidak ada ujungnya selama-lamanya, tergantung dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang kamu punya dari hidupmu di atas muka bumi ini. Dari hanya beberapa tahun yang singkat hidupmu di atas muka bumi ini.
Jangan pernah mau-maunya kamu korbankan yang di sana dengan sedikit kesenangan yang kamu coba inginkan di atas muka bumi ini. Jangan mau-maunya buang kesenangan di akhirat nanti, kamu tukar dengan kesenangan sedikit yang kamu dapatkan di dunia ini. Jangan mau, teman-teman saudara sekalian, jangan mau. Jangan mau. Nih, sisa hidupmu ini pastikan. Kamu hidup di atas muka bumi ini cuma mampir. Sebentar banget. Sampai datang ajal menjemputmu, teman-teman. Pastikan kamu mampirnya buat yang benar. Buat apa, Ustazah? Mampir buat sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mampir buat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikan ia sebagai tempatmu kerjakan taat. Dunia hanya sesaat, jadikan ia tempatmu mengerjakan taat. Kamu mampirlah di atas muka bumi ini, mampir sujud atau mampir kangen sama Nabi Muhammad. Selamat kamu. Kalau kamu hidup di atas muka bumi ini, mampirnya kamu mengerjakan dua hal itu, kamu selamat, teman-teman. Mampir sujud sama Allah dan mampir kangen sama Nabi Muhammad SAW. Mampir kenalan sama Nabi Muhammad. Karena yang paling kamu perlukan untuk menghadapi masa panjang akhirat yang dimulai dari kuburan hingga selama-lamanya di surga atau neraka, yang kamu perlukan pada saat itu hanya dua hal: rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Rahmat Allah, kasih sayang Rasulullah. Kenapa pakai ada Rasulullah, Ustazah? Bukannya semuanya punyanya Allah? Karena Rasulullah manusia paling tercinta di sisi Allah. Karena Rasulullah makhluk paling disayang sama Allah, yang katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Muhammad, tak akan kuciptakan dunia seisinya hingga akhirat dan surga neraka sebagai tempat akhirnya. Andai tidak karenamu, aku tidak akan menciptakan semuanya. Karenanya penting bagimu kamu deketi Allah lewat Nabi Muhammad. Dunia jadikan tempat mampir. Mampir sujud kepada Allah lewat jalan Rasulullah. Mampir taat pada Allah lewat ittiba, pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampir cinta kepada Allah, mampir cinta lewat kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Udah belum? Mudah-mudahan yang udah diterusin, yang belum cepetan puter balik. Kalau kamu hidup di dunia cuman buat dunia, dengan apa kamu akan kembali pulang ke sana? Kalau kamu hidup di dunia cuman buat nyari dunia, teman-teman, demi Allah tidak ada duniamu yang bisa kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu. Ada dulu seorang bapak kaya raya, dia punya anak tapi soleh. Jadi ada seorang bapak kaya raya dan soleh. Dia punya anak banyak, anak-anaknya sayang sama dia. Dia bilang, waktu mulai sakit dikumpulin anak-anaknya, dia bilang, nak,
Bapak mau pesen satu hal sama kamu, jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah, udah pesen banyak. Habis itu dia bilang, dan buat bapak, nak, bapak minta, nanti kalau bapak mati, nak, tolong ya nak, sebelum bapak dikafanin, bapak minta tolong, nak, pakein kaos kaki nih. Jadi bapaknya minta kalau meninggal dunia dipakein kaos kaki. Itu, nak, kaos kaki bapak pakai waktu ikutan nonton bola. Bapak sayang banget nih mau kaos kaki nih, tolong masukin kalau bapak meninggal dunia. Sehingga sekalian saya muliakan, karena dia seorang bapak yang soleh, seorang bapak yang sangat cinta sama anak-anaknya juga. Anak-anaknya tuh sangat ingin melaksanakan wasiat bapak-bapaknya. Jadi begitu meninggal dunia tuh disiapin tuh kaos kaki. Sehingga sekalian, waktu habis dimandikan, si anak udah siap-siap mau kaos kakinya. Yang mandiin jenazah kan bingung, mau diapain tuh? Pakein kaos kaki? Nggak boleh. Iya nggak apa-apa deh pak, udah biarin nih amanat dari bapak. Saya nggak bisa, nggak ada ceritanya. Saya ngafanin orang pakai kaos kaki bola pula, nggak boleh, nggak boleh. Dia bilang, pak minta tolong pak, udah ini aja deh pak, yang lain-lain kita nggak ini deh pak. Nggak pakai, nggak mau. Lagi berdebat antara tukang ngafanin sama anak-anaknya, datang temen bapaknya. Dia bilang, bentar nih, ntar saya nih dipesenin sama bapak kamu nih, suruh bacain surat nih kalau bapak meninggal dunia sebelum dikafanin. Apa isi suratnya? Anak-anakku sayang, saya tahu sekarang pasti kalian lagi memperjuangkan memakaikan kaos kaki buat bapak. Nah, bapak nggak segitunya kepengen pakai kaos kaki dalam kuburan. Enggak, nak. Bapak cuman lagi mau ngasih tahu kalian, sebegininya banyak harta bapak hidup di dunia, sekedar bawa kaos kaki ke dalam kuburan nggak diperbolehkan. Jadi bu, yang punya gelang banyak, kalung banyak, itu gelangmu, kalungmu nggak akan kamu bawa ikutan dalam kuburan. Yang punya handphone, mau mereknya Oppo, mau mereknya Samsung atau Samsung, mau iPhone ataupun tomat, ya, mau mereknya apaan juga tuh, nggak ada yang bisa kamu bawa masuk ke dalam alam kubur. Nggak ada yang bisa. Ntar kubur bapak, kubur mama, ntar pakein AC ya, mama kan nggak tahan panas. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Nggak ada yang kamu bakalan bawa mati dari harta duniamu. Lah kamu pikirin tuh, kalau misalnya dalam hidup yang kamu perjuangkan cuman sekedar rumah, cuman sekedar mobil, cuman sekedar pekarangan, cuman sekedar harta dunia, saham, nilai nominal uang, semuanya bakalan kamu tinggal ketika kamu mati, teman-teman saudaraku sekalian. Dan saya kasih tahu ya, semakin banyak yang kamu tinggalkan, semakin mungkin anak-anakmu pada rebutan. Betul gak? Semakin mungkin, semakin banyak yang kamu bawa saat meninggal, semakin mungkin anak-anakmu pada rebutan. Kamu mau kamu mati anak-anakmu malah pada beranteman? Kamu mau anak-anakmu mati malah pada bertengkaran? Gak ada, teman-teman saya sekalian. Jangan mau kayak begitu. Jangan mau kayak begitu. Maka jangan tinggalkan, jangan berpikir untuk meninggalkan harta banyak-banyak buat anak-anakmu. Maksud saya, jangan itu prioritasmu dalam kehidupan. Bagus dah, saya mati, harta saya ini cukup buat 7 turunan 8 tanjakan. Nggak usah. Ada orang nih bilang, saya ini adalah keturunan orang kaya. Dulu tuh, kakek saya itu orang yang hartanya itu nggak habis
dimakan 7 turunan. Lah kamu kenapa miskin? Saya keturunan ke-8. Udah kehabisan ya. Ya Allah. Ya insyaallah. Jangan, teman-teman, jangan mati bawa sesuatu yang gak bisa kamu bawa. Jangan mati berbekal sesuatu yang gak bisa nemenin kamu di dalam alam kubur. Apa tuh? Harta gak ada yang bisa kamu bawa. Apalagi tahta gak ada yang bisa kamu bawa. Dalam alam kubur gak ada ceritanya. Malaikat mungkar nakir tuh waktu mau nanyain, permisi Pak Dokter, gak ada ceritanya. Mohon maaf Bu Dokter, nih saya mau mengajukan pertanyaan. Atau dibacain gelarnya gitu, gak ada ceritanya teman-teman, gak ada ceritanya. Mau apapun gelarmu, apapun profesimu dalam kehidupan, mau itu profesi duniawi atau bahkan profesi akhirat sekalipun, ustazah permisi, gak ada ceritanya. Malaikat mungkar nakir datang sama saya gitu kan, oh ini ustazah nih, udah ngajar dari umur 20 tahun, kita harus hargai. Gak ada ceritanya teman-teman, gak ada ceritanya. Respect ustazah, assalamualaikum gitu, gak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak kamu bawa pangkatmu, posisimu, gak ada yang kamu bawa dalam alam kuburan. Maka jangan terlampau kegedean, menggila-gilai pangkat. Jangan, takut nyesel. Atas nama cinta saya sampaikan padamu teman-teman sekalian, atas nama sayang saya sampaikan padamu, gak usah segitunya mah harta, gak usah segitunya mah tahta, gak usah segitunya sama cinta manusia. Urusan dicintai suaminya kamu halalkan segala cara. Urusan dicintai suamimu kamu halalkan segala cara. Dari cara-cara perawatan muka yang haram sampai segala cara-cara pergi ke dukun dan lain sebagainya, pasang susuk, pasang ini itu segala macem gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak usah segitunya. Nyesel nanti kamu begitu masuk dalam alam kubur. Sebelum kamu nyesel teman-teman, nyeselnya itu untuk masa panjang. Kamu di kuburan bakal lebih lama dari hidup kamu di dunia. Kamu di mahsyar jauh lebih lama dari masa kamu di kuburan. Kamu di akhirat surga neraka gak ada batas akhirnya. Pastikan hidup kamu yang sebentar di dunia ini jadi sarana kamu buat menumpuk bekal. Apa bekal yang bisa kamu bawa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Rasulullah. Rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Pastikan kamu bawa 2 hal tersebut. Pastikan di sisa hidupmu, saya di dunia hanya mampir. Mampir apa? Mampir taat kepada Allah, mampir nyari syafaat Rasulullah. Gitu. Insya Allah. Biar gak kegedean nyesel, teman-teman. Saya suka bayang-bayangin ya Allah, gimana ya kalau malaikat Israel datang? Gimana ya kalau waktunya tuh nyawa ditarik sama malaikat Israel? Dari ubun-ubun sini lagi nih ngambilnya. Bagaimana dulu waktu niupin kan dari ubun-ubun juga. Narik dari sini juga nih. Makanya kaki duluan tuh yang dingin. Kakinya udah gak gerak, udah dingin. Karena ruhnya udah gak ada lagi di kaki. Cabutnya kan dari atas. Sehingga sekalian saya suka bayangin gitu. Kalau saat itu Allah menutupkan pintu bagiku.
Kalau saat itu Allah menutupkan pintu bagimu, kalau saat itu Allah murka padaku, kalau Allah saat itu Allah marah padamu, kemana kamu akan pergi, teman-teman? Kemana saya harus pergi? Kalau Allah menutupkan pintu rahmatnya dari saya, dari kamu, kita bisa protes apa sama Allah? Gak ada yang bisa kamu belain. Kamu gak bisa negosiasi. Kamu gak bisa bikin perjanjian. Yang bisa kamu lakukan saat itu seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa yaqulu rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, balikin saya, sisain ya Allah, 2 jam aja ya Allah, 2 jam aja ya Allah, balikin lagi hidup saya ya Allah, jangan sekarang ya Allah, setengah jam aja, dah setengah jam ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya bakal ngerjain kebaikan ya Allah. Saya mau sujud dulu ya Allah. Saya mau hadir majelis dulu ya Allah. Saya mau sumbangin harta saya dulu ya Allah. Saya mau minta maaf dulu ya Allah sama orang-orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya zalimi, yang pernah saya ambil haknya. Kalla, kata Allah, gak bisa lagi. Gak bisa lagi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Udah habis waktunya. Udah habis waktunya. Terus saya bayangin juga, alangkah beruntungnya saya jika andai di saat dicabut nyawa saya, alangkah beruntungnya dirimu jika di saat cabut nyawamu dibukakan pintu rahmatnya lebar-lebar. Allah menjemputmu dengan kasih sayangnya, dibisikkan di telinga hatimu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, wahai pemenang dalam kehidupan, yang selalu menghadirkanku dalam hatinya, yang selalu mengingatku dalam waktu-waktunya, yang selalu menjadikan aku alasan berbuatnya, yang selalu bercita-cita keridhoanku dalam hari-harinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya gak bisa bayangin betapa senangnya saya andai di saat akhir hidup saya mendengar panggilan darinya, Halimah, waktumu pulang. Irji'i ila rabbik, saatmu kembali kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu cinta padanya. Mardiyah, kamu pun dicintai olehnya. Kamu ridho padanya, Allah pun ridho padamu, Halimah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam tempat ternikmat surgaku. Gimana jika kamu di saat matimu
disambut dengan keridhaan-Nya. Saya selalu senang bayangin kalau saat dicabut nyawa saya, Nabi Muhammad berkenan hadir untuk saya. Sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya ceritakan di majelis-majelis saya, sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya sebut-sebut namanya dalam hari-hari saya, dan saya mengajak umatnya untuk selalu mendekat kepadanya. Katanya Nabi Muhammad kan manusia paling baik. Katanya Nabi Muhammad manusia paling dermawan. Katanya Nabi Muhammad selalu membalas kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang. Katanya Nabi Muhammad suka sebut-sebut orang yang suka menyebut-nyebut namanya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menyebut nama saya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya. Saya rasa saat itu saya tak akan pernah ketakutan. Saya rasa jika itu terjadi kepada saya, tak masalah bagi saya, meski saya hidup di dunia nggak sempat punya anak. Saya rasa saat itu terjadi nggak apa-apa hidup di dunia saya, meski hari-hari saya berlelah-lelah, meski hari-hari saya andai tak ada siapapun menyayangi saya tak akan pernah masalah. Teman-teman, jika itu cita-cita saya, tidakkah sebaiknya juga jadi cita-citamu? Mati dijemput Nabi. Enak kan pasti? Mati dijemput Nabi. Bahagia pasti. Sekarang PR-nya satu, pantas enggak? Tanyakan pada dirimu, sudah pantaskah saya menjadi seseorang yang apabila saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya? Tanyakan pada hatimu, teman-teman. Tanyakan pada dirimu, sudah cukupkah kamu mendekat selama ini kepadanya? Bukankah Allah jadikan ia sebagai pemegang kunci surga? Maka sedemikian tingginya Allah meletakkan dirinya bagi umat manusia. Jangan pernah mau jauh. Jangan mau jadi orang yang gak dikenal sama beliau. Mendekatlah, mendekatlah. Waktunya gak lama lagi. Kalau kamu dalam hidupmu jadi istri yang gak pernah disayangi sama suami, menurut saya gak apa-apa. Asal jangan jadi seseorang yang gak disayang sama Nabi. Sakit kamu nantinya. Kalau kamu dalam hidupmu, Bu, sesudah tua anak-anakmu sepertinya tidak terlalu peduli padamu, menurut saya nggak apa-apa.
asal Nabi Muhammad mau mengurusmu, asal Nabi Muhammad mau peduli padamu, asal Allah menyayangimu, asal Allah mau mengurusmu. Jangan sampai kamu kehilangan Allah, kehilangan Rasulnya hanya karena kamu sibuk mencari-cari dunia dan isinya, hanya karena kamu sibuk mencari-cari cinta manusia di atas muka bumi ini. Sengsara kamu kalau begitu. Hidupmu sisa sebentar, segeralah berbekal. Umurmu sisa sebentar, jangan lagi tunda-tunda kebaikan. Dalam umur yang udah Allah kasih sama saya udah lihat kematian menyedihkan sekaligus juga saya udah lihat kematian paling menyenangkan. Umi saya meninggal dunia, meninggalnya ringan banget, padahal badannya nggak ringan. Beliau cukup gemuk teman-teman, apalagi di akhir-akhir hidupnya. Tapi saat jenazahnya dibawa, itu sampai yang ngiring jenazah tuh bilang, Masya Allah, Umi Nung, Masya Allah. Jenazahnya nggak jalan, lari. Jenazahnya kayak nggak lari, terbang. Padahal badan beliau cukup gemuk, tapi tuh kayak lari gitu. Sampai abang saya tuh nyusuk naik motor nggak keburu juga. Yang ikut jenazahnya di belakangnya tuh ikutan lari-lari teman-teman. Saya ketika melihat itu, saya jadi terbayang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak. Dengan teriakan yang didengar semua orang, semua makhluk, kecuali orang sama jin, kecuali manusia sama jin yang nggak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar, tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar, semua makhluk-makhluk dengar, semut-semut teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya. Ketika dia meninggal dunia, hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin. Bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, ya wailakum aina tadhabuna bi irji'uli. Kembalikan saya ke rumah, saya nggak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya. Saya nggak mau jauh dari anak saya. Suami saya mencintai saya. Saya akan melakukan apapun buat dia, tolong balikin saya. Saya punya rumah yang nyaman, udah saya bangun rumah saya, udah saya baru pasangin AC rumah saya, balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Kata Nabi Muhammad, atau pemenang-pemenang kehidupan, atau orang-orang yang berhasil melampaui dunia,
dia berhasil lewat dari urusan dunianya, hidup dengan taat, sebab dia tahu ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dia tahu hidup hanyalah sesaat. Dia jadikan saat-saat dalam hidupnya sebagai waktunya untuk mengerjakan taat. Dia tahu hidupnya hanya sebentar, karenanya dia pakai hidupnya itu untuk mendekat kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ia pun berhasil pulang dari dunia ini dengan membawa rahmatnya Allah, dengan membawa cintanya Rasulullah. Maka ketika rohnya dibawa, ketika jasadnya dibawa, jenazahnya dibawa, saat itu ia pun berteriak-teriak, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, jangan lelet-lelet, ayo buruan, saya udah gak sabar berjumpa Allah yang maha rahman. Ia telah menemui saya dengan keridhaan. Segerakan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tak sabar lagi untuk bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi salah satu dari keduanya. Di sisa waktu yang Allah beri padamu, di sisa waktu yang Allah beri padaku, mari segera memastikan langkah, teman-teman. Mari segera memastikan langkah. Sayyidina Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat yang lainnya kurang lebih sama, dengan cerita yang berbeda-beda. Kurang lebih sama dengan cerita yang berbeda-beda. Sayyidina Bilal ketika datang sakaratul maut, saat beliau terlihat seperti kesakitan, menggigit bibirnya, menggenggam tangannya, berkerut dahinya, istrinya berteriak-teriak, wakarbah ala Bilal, wakarbah ala Bilal, dusiannya Bilal, kesian Bilal. Bilalnya kemudian justru berteriak, watarobah gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Kamu salah, ucapkan alangkah beruntungnya Bilal, senengnya Bilal, karena Bilal besok hari sudah bersama dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad dan para rombongannya. Nabi Muhammad dan rombongannya. Nabi Muhammad punya rombongan. Adakah kamu pantas untuk menjadi salah satunya? Teman-teman saudaraku sekalian, rombongan Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Rombongan Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah yang bersih hatinya. Rombongan Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah yang tidak ada kebencian kepada siapapun dalam hatinya. Rombongan Nabi Muhammad, orang-orang yang menjaga salatnya. Rombongan Nabi Muhammad, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Rombongan Nabi Muhammad adalah pasangan yang menjaga hak pasangannya, entah istri ataupun suami. Rombongan Nabi Muhammad adalah orang-orang tua yang menyayangi dan mendidik anak-anaknya dengan jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, duniamu ini semuanya akan kamu tinggalkan. Gak usah bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Gak usah segitunya
sama sesuatu yang tidak akan kamu jadikan bekal menuju kuburmu nanti. Yuk, benerin langkah. Mari taubat pada Allah SWT. Ya Allah, ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semua dengan berkat Nabi Muhammad. Tatkala ajal datang menjemput kami, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Kami ngaku, ya Allah, ada begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan, yang jika Engkau mau memperhitungkan dosa-dosa kami, tak ada siapapun di antara kami yang selamat, ya Allah. Ya Allah, kami tahu di masa lalu kami adalah seseorang yang belepotan dengan dosa. Kami tahu ada banyak di antara kami yang jika Engkau memperhitungkan dosanya, tak akan ada kesempatan baginya untuk selamat kelak di akhirat. Akan tetapi pada hari ini kami bertaubat padamu, ya Allah. Ampuni dosa kami sebelum kami mati, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan biarkan ada satupun di antaranya yang tersisa. Semuanya, ya Allah. Ampunin dosanya semuanya, ya Allah. Ampunin dosanya, yang dosanya kecil ataupun besar, yang dosanya sedikit ataupun banyak. Ampunilah semuanya, ya Allah. Kasihanilah dia, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Kasihanilah dia, ya Allah. Allahumma, ya Allah. Ada bahkan di antara kami yang tidak terlalu takut karena justru terlalu besar dosanya, ya Allah. Ia tidak mengerti tentang-Mu, ya Allah. Ia tidak mengerti betapa bahayanya kehidupan yang akan ia jalani nantinya jika Engkau tidak mengampuninya. Ampunilah dia, ya Allah. Ampunilah semuanya, ya Allah. Di sisa hidup kami minta padamu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu dari segala perbuatan dosa, jagakan kami juga bersama mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikan kehidupan yang begitu indah untuk para wali-wali-Mu, untuk orang-orang mulia di sisi-Mu, untuk para guru-guru kami, ya Allah, yang begitu indah menjalani kehidupannya. Allahumma, ya Allah, sertakan kami bersama mereka, ya Allah. Pandang kami sesudah Engkau memandang mereka, ya Allah, dengan pandangan yang sama. Seperti mana Engkau melihat Habib Umar bin Hafid, lihatlah kami. Seperti mana Engkau melihat Hubabah Nur, lihatlah kami. Seperti mana Engkau melihat Habib Zain bin Smith, lihatlah kami. Seperti Engkau telah melihat guru-guru kami, ya Allah,
Hubabah Bahia, Hubabah Zahra, lihatlah kami juga ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagakan kami di sisa umur kami agar tetap berada dalam jalan taat padamu, agar tetap berada dalam jalan cinta pada kekasihmu, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami mati tanpa berbekal cinta padamu. Jangan biarkan kami mati tanpa berbekal cinta kepada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Jadikan lisan kami gemar menyebut namanya. Dan biarkan Nabi Muhammad menyebut nama kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami padanya. Syafaatkan ia untuk kami ya Allah. Kenalkan hati kami rasa cinta padanya. Ya Allah, cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Kenalkan hati kami rindu padanya. Ya Allah, rindukan hati Nabi Muhammad pada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapnya di saat kami hidup, mudahkan kami mengucapkannya di saat kami mati ya Allah. Izinkan mata kami memandang indah wajah Nabi Muhammad. Izinkan telinga kami mendengar indah suara Nabi Muhammad. Izinkan lisan kami mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau selama ini telah mengizinkan kami lagi dan lagi untuk mengucapkan salam saat qiyam kepada Nabi Muhammad. Saat sholat, Kau izinkan kami ucap salam padanya. Maka izinkan kami mengucapkan salam padanya saat kami sesudah meninggal dunia nanti. Ya Allah, izinkan kaki kami untuk selalu melangkah di belakangnya, mengikuti sunnah-sunnah dan jalan hidupnya di saat kami hidup di atas muka bumi ini, dan kelak Kau izinkan kami digiring di belakangnya di padang mahsyar nanti. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa suami kami, ampuni dosa saudara-saudari kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa ponakan-ponakan kami, ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.